Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Oktava Ramadhani. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang tutorial cara mendigitasi di ArcGIS. Nah, sebelum lebih jauh ke tutorialnya sendiri, alangkah baiknya kita tahu apa itu digitasi. Digitasi adalah suatu proses yang digunakan untuk memberikan suatu informasi pada data terkait tentang informasi geospasial. Nah, melanjutkan dari video sebelumnya, yaitu bagaimana cara membuat file geodatabase dan bagaimana cara mengunduh citra satelit melalui SHS Planet. Setelah kalian input data tentang SHP daerah kalian, lalu kalian input tentang file geodatabase kalian. Setelah itu kalian harus input citra kalian yang kalian download tadi di SHS Planet. Setelah sudah kalian input semua, kalian bisa memilih opsi Create Features. Kalian pencet saja. Nah, di bagian kanan ini sudah muncul opsi atau pilihan tentang Create Features-nya. Nah, di video kali ini saya akan mendigitasi tentang jaringan jalan, sungai, dan bangunan. Nah, untuk jaringan jalan sendiri, karena jaringan jalannya memiliki pola line atau garis, di menu bawah yaitu construction tool-nya kalian pilih line. Jangan lupa sebelum itu kalian klik editor, lalu start editing. Nah, setelah itu kalian pencet saja. Nah, setelah itu kalian bisa klik kanan lalu klik finish sketch. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, kalian finish sketch lagi. Setelah itu kalian lanjutkan lagi mendigitasi jalannya. Nah, untuk digitasi sendiri saya akan membuat 3 sampel jaringan jalan. Nah, setelah selesai kalian bisa finish sketch, lalu klik open attribute table di layer jaringan jalan. Nah, untuk jalan yang digitasi pertama yaitu jalan Singokarso. Yang kedua yaitu jalan Sunan Giri. Yang ketiga yaitu, karena ini jalan perumahan yaitu perumahan Sojilen, saya akan menamainya dengan Jalan Sojilen. Nah, untuk kelas jalannya sendiri, yang kelas jalan pertama yaitu jalan lokal. Nah, untuk karena salah, sebentar. Jalannya kelasnya yaitu lokal. Yang kedua yaitu sama juga lokal. Yang ketiga yaitu jalan lingkungan, karena ini jalan perumahan.
Nah, untuk panjang jalannya sendiri saya akan memberikan trik agar prosesnya berjalan cepat atau efisien karena tidak memasukkan panjangnya satu-satu. Nah, kalian klik pada panjang jalan, setelah itu klik kanan, lalu klik calculate geometry. Propertinya yaitu length atau panjang, unitnya yaitu meters, kalian klik OK saja. Bentar. Nah, kalian klik OK. Nah, di sini sudah ada panjangnya yaitu jalan Singokarjo 540,2 meter. Saat itu jalan Sunan Giri 387,07 meter. Setelah itu jalan Perumahan Sojilen 970,84 meter. Nah, proses digitasi kedua yaitu sungai. Kalian klik create features pada sungainya. Setelah itu kalian klik line karena sungai berbentuk garis atau line. Nah, kalian bisa langsung digitasi line-nya pada sungai yang ada di daerah kalian. Nah, ini adalah sungai di wilayah saya. Yaitu kalian klik finish sketch. Kalian klik kanan pada opsi sungai di bagian layer, yaitu open attribute table. Nah, untuk nama sungainya yaitu karena sungai di daerah saya tidak bernama, saya akan berikan nama sesuai kelurahan saya, Sungai Karangtanjung. Nah, untuk panjangnya sendiri kalian bisa lakukan seperti tips atau trik saya tadi. Kalian calculate geometry, lalu klik OK saja. Karena ini komanya mempunyai koma di belakang komanya atau 6 angka, kalian klik properti saja, lalu klik numeric. Setelah itu kalian pilih rounding number of decimal place-nya menjadi 2, karena di belakang koma saya masukkan 2 angka saja, lalu OK. Nah, untuk panjang sungainya sendiri sudah selesai, yaitu 1384,29 meter. Nah, untuk digitasi ketiga yaitu bangunan. Nah, untuk bangunan sendiri kalian bisa digitasi sesuai dengan peruntukan bangunannya. Nah, di kelurahan saya membagi peruntukannya sebagai perumahan, pendidikan, terus RTH, terus kawasan pertanian. Nah, setelah itu kalian klik poligon dan klik atau digitasi di bagian kelurahan kalian sesuai bentuknya.
Untuk memudahkan sendiri, saya akan menggunakan opsi rectangle. Nah, saya akan memberikan sampel yaitu 3 bangunan untuk permukiman. Setelah itu fasilitas peribadatan sendiri, yaitu ini adalah masjid. Setelah itu saya akan berikan digitasi tentang bangunan untuk peruntukan industri. Nah, ini adalah bangunan untuk peruntukan sebagai tempat peribadatan, yaitu masjid. Setelah itu, ini adalah bangunan untuk fasilitas pendidikan, yaitu madrasah. Nah, dan ini juga bangunan untuk fasilitas pendidikan, yaitu SD negeri. Nah, setelah itu ini adalah bangunan terkait pelayanan pemerintahan, yaitu kantor kepala desa. Nah, bangunan ini adalah bangunan masjid sebagai tempat peribadatan. Nah, di bagian selanjutnya yaitu ini adalah bangunan untuk peruntukan perdagangan dan jasa, yaitu kafe. Nah, setelah proses digitasi kalian selesai, kalian bisa klik attributable di bagian bangunan pada layer di opsi table of content. Klik open attributable saja. Dan kalian bisa mengedit peruntukan bangunannya sebagai perumahan. Yang kedua yaitu sama juga, perumahan. Yang ketiga juga sama, perumahan. Yang kelima yaitu sebagai masjid atau tempat peribadatan. Kalian bisa peruntukan bangunan untuk masjid. Yang keenam yaitu industri.
Ini adalah, saya ganti saja menjadi tempat peribadatan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu sama, masjid sebagai tempat peribadatan. Nah, selanjutnya ini karena MI atau Madrasah Ibtidaiyah, saya akan menamainya dengan fasilitas pendidikan. Selanjutnya yaitu sama juga karena ini adalah SD negeri, saya akan memberikan nama dengan fasilitas pendidikan. Nah, untuk selanjutnya yaitu karena ini adalah kantor kepala desa, saya akan memberi nama tentang pelayanan masyarakat atau pelayanan pemerintahan. Nah, untuk 11 yaitu karena ini adalah masjid, saya akan memberi nama tentang peribadatan. Nah, untuk selanjutnya yaitu karena ini adalah kafe, saya akan memberi nama tentang perdagangan dan jasa. Nah, karena sudah selesai, kalian bisa mengedit opsi selanjutnya yaitu luas bangunan. Kalian bisa calculate geometri karena ini area, volume, yaitu luas bangunannya. Kalian klik OK saja. Dan unitnya yaitu square meter atau meter persegi. Nah, di sini sudah muncul karena angka di belakang komanya banyak sekali. Saya akan mengeditnya yaitu properties. Nah, karena sudah selesai ini, kalian bisa lihat file digitasinya. Kalian zoom to layar bagian kelurahan saja. Untuk membuat atributnya bisa terlihat, kalian klik saja di bagian ini, lalu jaringan jalan kalian klik. Untuk sungainya yaitu warnanya biru. Untuk bagian jalannya kalian klik open properties yaitu simbologi, kalian kategoris menurut kelas jalan, add all values. Untuk warnanya sendiri kalian bisa pilih apply. Nah, untuk menambahkan labelnya sendiri kalian bisa klik bagian open properties, lalu pilih labels, kalian centang saja label features in this layer menurut nama jalannya, lalu klik apply.
Nah, untuk membedakannya sendiri, kalian bisa ganti gambarnya. Nah, untuk sungainya sendiri, nah kalian klik opsi river atau sungai. Setelah itu kalian buka properties, klik label, dan label features in this layer centang saja, lalu klik OK. Nah, untuk bangunannya sendiri kalian sama juga, properties, lalu klik simbologi, kategorisnya, add all values. Untuk warnanya sendiri kalian bisa pilih. Nah, kalian klik, sebelum klik OK, kalian bisa ke simbol atau label in features-nya kalian centang saja, lalu klik OK. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini digitasinya berjalan dengan baik. Untuk industrinya sendiri berwarna hijau dan ada labelsnya yaitu industri. Untuk jaringan jalannya juga sama. Dan untuk jalan lokal garis putih ini dan ada namanya juga Jalan Singokarjo dan Jalan Sunan Giri. Dan untuk jalan lingkungan ada perumahan, ini garis-garis patah-patah. Nah, kalian bisa lihat proses digitasinya berjalan dengan lancar dan sukses. Nah, sekian video tutorial dari saya. Apabila ada yang dibingungkan, kalian bisa ulangi videonya dari awal atau kalian komen di komentar di bawah. Terima kasih, bye-bye.